Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fernanda Satya Widyadana dari kelas C Ekonomi Syariah semester 3. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari jurnal dengan judul Kebijakan Ekonomi pada Masa Umar bin Khattab. Sepanjang sejarah peradaban manusia, selalu muncul berbagai tantangan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Masalah-masalah ini tidak akan pernah selesai karena setiap solusi yang ditemukan akan memunculkan tantangan baru. Ketika membahas ekonomi, sebenarnya kita membicarakan hal yang menyangkut kepentingan semua orang. Oleh karena itu, tidak heran jika ekonomi menjadi topik utama dalam diskusi. Manusia dituntut untuk terus melakukan upaya eksploratif dalam mencari solusi atas masalah-masalah ekonomi. Pertanyaannya yang sering muncul adalah apakah Islam memiliki konsep ekonomi? Hal ini wajar ditanyakan karena pemikiran ekonomi modern didominasi oleh gagasan-gagasan Barat. Banyak literatur ekonomi Barat tidak mengakui kontribusi Islam dalam bidang ini. Padahal, Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi, yang saat ini dimulai diterapkan melalui konsep ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis, baik di negara-negara Islam maupun non-Islam. Kontribusi ini tidak terlepas dari pemikiran intelektual Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, hingga para cendekiawan Muslim lainnya. Selanjutnya adalah biografi Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah pemimpin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang berhasil menjalankan amanah umat dalam memimpin pemerintahan. Selama masa kekuasaannya yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, Umar menciptakan iklim politik yang stabil dan juga menunjukkan keteguhan prinsip dan merancang berbagai sistem ekonomi serta manajemen yang penting. Ia juga memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan melakukan banyak ekspansi yang mencakup Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi, termasuk Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh kekaisaran Persia termasuk Irak. Umar juga mengelola daerah-daerah yang ditaklukkan dengan sistematis, menegakkan keadilan di seluruh wilayah, mengawasi para pejabat, dan memperluas musyawarah. Karena keberhasilan ini, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai the sign of power of Islam. Umar adalah seorang pria bertubuh tinggi besar dengan bulu badan yang lebat, rambut yang terurai di kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerahan, berjenggot tebal dan juga berkumis lebat. Ia juga menyemir uban rambutnya dengan hana atau sejenis tanaman. Selain ciri-ciri fisiknya, Umar juga dikenal dengan memiliki sifat dan kepribadian yang mulia seperti adil, bertanggung jawab, tegas dalam menyelesaikan masalah dan juga menghadapi tantangan dengan keteguhan, baik dalam urusan pribadi, negara maupun agama. Ia juga santun terhadap rakyat, memiliki kewibawaan yang tinggi, dihormati, memiliki firasat yang tajam, berilmu luas, serta pemahaman yang cerdas. Dan masih banyak lagi sifat baiknya yang tak bisa dirangkum semuanya di sini. Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 masa kenabian. Keislamannya membawa dampak yang besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Kami selalu merasa lebih terhormat sejak Umar masuk Islam." Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud juga mengatakan yang sama, yakni keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan juga kepemimpinannya adalah rahmat. Next slide. Selanjutnya, aktivitas ekonomi bangsa Arab dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada perdagangan. Sebagian besar aktivitas perdagangan berlangsung di kota-kota dengan adanya pasar musiman untuk jual beli barang. Perdagangan menjadi kegiatan utama karena Makkah adalah wilayah yang tandus tanpa tanaman atau air, tetapi dihormati oleh orang Arab. Letaknya yang strategis menghubungkan wilayah-wilayah penting seperti Syam, Yaman, dan Habasyah. Kaum Quraisy
Kaum Quraisy juga melakukan perjalanan dagang 2 kali dalam setahun, yakni ke Yaman di musim dingin dan ke Syam di musim panas, yang membuat mereka kaya dan hidup mewah. Selanjutnya ada pertanian. Pertanian dilakukan di daerah-daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, dan juga beberapa lahan di Hijaz. Hasil utama pertanian di Madinah adalah kurma dan gandum, meskipun sarana yang digunakan masih sederhana. Lalu yang ketiga ada industri. Industri di Arab sangat lemah dan hanya sedikit berperan. Kegiatan industri juga berupa profesi sederhana seperti tukang besi, tukang kayu, penenun, atau pembuat senjata yang umumnya dilakukan oleh budak dan orang-orang Yahudi. Next slide. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab meliputi beberapa langkah penting untuk mengelola keuangan negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama ada pendirian Baitul Mal. Salah satu pencapaian terbesar Umar adalah mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola dan menyimpan dana negara. Dibentuk pada tahun 16 Hijriah, Baitul Mal mulai berfungsi setelah Abu Hurairah, seorang pejabat Bahrain, membawa 500.000 dirham ke Madinah. Karena jumlahnya yang sangat besar, Umar juga memutuskan bersama majelis untuk menyimpan dana tersebut untuk kebutuhan darurat, pembiayaan pasukan perang, dan juga kebutuhan umat. Baitul Mal kemudian menjadi lembaga permanen dengan cabang-cabang di berbagai provinsi yang dikelola oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana secara efektif. Umar juga mendirikan berbagai departemen untuk mengelola distribusi dana negara secara lebih efisien. Beberapa departemen tersebut adalah yang pertama ada Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini juga menyalurkan dana kepada para prajurit atau mereka yang terlibat dalam peperangan. Jumlah dananya disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarga penerima. Selanjutnya ada Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini juga menggaji hakim dan pejabat eksekutif dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat bekerja tanpa tergoda oleh praktik suap. Gaji yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan yang wajar. Selanjutnya ada Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini memberikan dukungan keuangan kepada guru, juru dakwah, dan juga keluarganya yang berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Selanjutnya ada Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim, janda, lansia, dan serta mereka yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat. Tujuannya agar setiap warga negara mendapatkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, dan khalifah serta para pejabat hanyalah pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Negara juga memberikan tunjangan tahunan kepada mereka yang membutuhkan seperti orang miskin, anak yatim. Bantuan tersebut juga meliputi makanan seperti gandum, minyak, madu, dan cuka dengan kualitas dan jenis barang yang berbeda-beda tergantung wilayah. Tanggung jawab negara untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian bagi warganya merupakan hal yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Namun kebijakan-kebijakan Umar ini tidak selalu berjalan mulus tanpa kritik. Salah satu sahabat, yakni Hakim bin Hizam, mengkhawatirkan bahwa kebijakan bantuan dari pemerintah bisa menyebabkan perdagangan menjadi malas atau menyebabkan pedagang menjadi malas. Jika suatu saat bantuan dihentikan, pedagang bisa kehilangan semangat dan kemampuan untuk bertahan hidup. Kekhawatiran ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang menyeluruh, terutama dalam menjaga keseimbangan antara bantuan negara dan juga kemandirian masyarakat. Selanjutnya ada kepemilikan tanah. Selama pemerintahan Umar, banyak wilayah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai yang menimbulkan masalah
Baru terkait kepemilikan tanah. Masalah utama adalah bagaimana tanah-tanah tersebut dibagi. Beberapa sahabat mengusulkan agar tanah dibagi kepada para pejuang, sementara yang lain menolaknya. Setelah perdebatan panjang, Umar juga memutuskan bahwa tanah yang dimiliki oleh penduduknya dan dianggap sebagai harta negara dan dianggap sebagai harta negara. Prinsip ini juga diterapkan pada wilayah-wilayah lain di masa depan. Beberapa aturan yang Umar terapkan terkait tanah adalah yang pertama, tanah di Irak yang ditaklukkan oleh kekuatan menjadi milik umat Islam. Sedangkan tanah yang diperoleh melalui perjanjian damai tetap dimiliki oleh penduduk aslinya. Yang kedua, semua tanah yang berada di bawah kategori pertama dikenakan pajak kharaj, bahkan jika pemiliknya beragama Islam. Yang ketiga, penduduk asli tetap memiliki hak atas tanah selama mereka membayar kharaj dan jizyah. Yang keempat, tanah yang tidak ditempati atau tidak ditanami atau tanah yang mati yang diolah oleh orang Islam dianggap sebagai tanah usyr. Yang kelima, di Sawat Irak kharaj dikenakan sebesar 1 dirham per tanah yang bisa diairi. Tanah perkebunan dikenakan pajak lebih tinggi. Perjanjian di Mesir menetapkan pajak 2 hingga per 3 dinar. Perjanjian di Mesir menetapkan pajak 2 hingga 3 dinar serta beberapa hasil bumi seperti gandum, minyak, cuka, dan madu. Sementara di Damaskus pembayaran dilakukan secara tunai dengan beban 1 dinar per orang serta pajak berdasarkan hasil tanah. Selanjutnya ada zakat. Berternak sudah menjadi mata pencarian sebagian umat Islam, terutama dengan memperdagangkan hewan ternak. Di Syria dan wilayah kekuasaan Islam lainnya, banyak yang berternak kuda. Seekor kuda Arab Taghlabi bisa bernilai hingga 20.000 dirham. Dan banyak umat Islam yang terlibat dalam perdagangan kuda ini. Karena hal ini mereka bertanya kepada Abu Ubaidah, yakni pada saat itu gubernur Syria, tentang kewajiban zakat atas kuda dan budak. Gubernur menjawab bahwa tidak ada zakat untuk keduanya, namun mereka mengusulkan kepada Khalifah Umar agar zakat kuda dan budak ditetapkan. Meskipun pada awalnya ditolak, mereka terus mendesak hingga akhirnya Abu Ubaidah menulis surat kepada Khalifah. Lalu Umar menginstruksikan agar zakat diambil dari mereka dan distribusikan kepada fakir miskin serta budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar 1 dinar. Selain itu, pada saat terjadi krisis di tahun Ramadan, Umar juga membuat kebijakan untuk menunda pengambilan zakat dari hewan ternak karena banyak hewan yang mati. Umar memerintahkan agar zakat hanya diambil dari orang-orang yang memiliki 100 kambing atau lebih dan tidak mengambil dari mereka yang memiliki lebih dari 200 kambing selama krisis ini. Selanjutnya ada usyr. Sebelum Islam, suku-suku pedesaan membayar pajak atau usyr atas pembelian dan penjualan. Setelah Islam berdiri, Nabi Muhammad mendorong perdagangan dengan menghapuskan bea masuk antara provinsi yang berada di bawah kekuasaan dan perjanjian yang beliau buat dengan suku-suku setempat. Pada masa Khalifah Umar, usyur pertama kali dikenakan sebesar 1/10 dari hasil pertanian perdagangan. Usyur hanya dibebankan 1 kali dalam setahun untuk setiap barang sesuai dengan instruksi Umar kepada petugasnya agar tidak menarik usyur 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan jika barang tersebut diperbaharui. Kebijakan ini dibuat setelah adanya keluhan dari seseorang yang dikenakan usyur 2 kali atas kudanya. Selanjutnya ada sedekah non-muslim. Pada masa Khalifah Umar, tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternak mereka, karena suku Kristen Bani Taghlib yang kekayaannya sebagian besar terdiri dari hewan ternak.
Mereka membayar 2 kali lipat dari jumlah yang dibayar oleh umat muslim. Bani Taghlib adalah suku Arab yang dikenal berani dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tapi mereka menolak dan memilih membayar sedekah. Nu'man bin Zuhra berpendapat bahwa tidak bijaksana memperlakukan mereka sebagai musuh karena keberanian mereka dapat menguntungkan negara. Umar kemudian memanggil mereka dan menggandakan jumlah sedekah yang harus dibayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis anak-anak atau memaksakan agama mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda. Ali sering mengatakan bahwa jika dia bernegosiasi dengan Bani Taghlib, dia akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurut Ali, dengan mengkristenkan anak-anak mereka, Bani Taghlib telah melanggar kesepakatan dan tidak lagi dapat dipercaya. Meskipun demikian, umat Islam sepakat bahwa apa yang diterima dari Bani Taghlib tidak dapat dibelanjakan seperti kharaj karena sedekah tersebut dianggap sebagai pengganti pajak. Selanjutnya ada mata uang. Pada masa Khalifah Umar, uang yang diterbitkan hanya terbatas pada dirham, sedangkan dinar baru dicetak pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dirham yang dicetak tidak menggunakan desain Arab yang murni, tetapi terinspirasi oleh desain Ajam dengan tambahan ungkapan Arab. Uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syariah yang dicetak dengan baik tanpa ada kecurangan yang sering terjadi pada dirham di masa pemerintahan Persia. Beberapa sumber mencatat bahwa Umar tidak secara resmi mengumumkan dirham yang dicetaknya sebagai mata uang resmi dan tidak mengizinkan penggunaan dirham lainnya. Penerbitan uang juga diatur oleh prinsip-prinsip syariat Islam karena hal ini berkaitan dengan kesejahteraan umat. Jika penerbitan uang dilakukan sembarangan, bisa mengakibatkan masalah seperti hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, pemalsuan, dan juga inflasi. Selanjutnya ada klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. Kebijakan pemerintah tentang pendapatan negara seperti yang disebutkan adalah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Namun selama masa Khalifah Umar, kebijakan ini mengalami perubahan. Khalifah Umar membagi pendapatan negara menjadi 4 kategori. Yang pertama ada pendapatan zakat dan usyr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal. Jika ada surplus, sisanya disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada 8 golongan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Yang kedua, pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini diberikan kepada fakir miskin untuk kesejahteraan mereka tanpa memandang agama. Misalnya, saat perjalanan ke Damaskus, Umar melihat seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah dan segera memerintahkan pegawainya untuk memberikan bantuan dari dana sedekah. Yang ketiga, pendapatan kharaj, fai, jizyah, usyr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun, bantuan sosial, dan juga menutupi biaya operasional administrasi serta kebutuhan militer. Yang keempat, pendapatan lainnya. Pendapatan ini digunakan untuk membayar pekerja, merawat anak-anak yang terlantar, dan juga dana sosial lainnya. Umar lebih memfokuskan perhatian pada alokasi pendapatan daripada jumlahnya. Ia memastikan bahwa semua pemasukan yang masuk ke Baitul Mal adalah halal dan tidak ada unsur penipuan. Pendapatan yang diragukan dapat merugikan umat dan menghilangkan berkah serta menimbulkan masalah ekonomi dan juga sosial. Next slide. Selanjutnya analisis kebijakan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah
periode keemasan Islam di mana semua aspek termasuk dakwah, politik, dan juga ekonomi berkembang pesat sesuai dengan syariat Islam. Keberhasilan ini berkat ketegasan dan juga perhatian Umar terhadap kemajuan Islam. Analisis terhadap keberhasilan Khalifah Umar dalam pemerintahan dan ekonomi menunjukkan beberapa faktor kunci dalam penerapan kebijakan ekonominya, yaitu yang pertama ada perhatian terhadap ekonomi. Umar sangat memperhatikan masalah ekonomi dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia selalu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan juga jangka panjang, seperti tidak ada memungut zakat hewan ternak selama tahun Ramadan. Terus yang kedua, musyawarah dan referensi pada Al-Quran dalam mengambil kebijakan. Umar juga mengedepankan musyawarah dan merujuk kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada hukum yang jelas, keputusan ditetapkan berdasarkan mayoritas peserta musyawarah, sebagai dalam masalah kepemilikan tanah di daerah yang ditaklukkan. Yang ketiga, yakni kemanfaatan umum. Umar selalu mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Contohnya adalah pembentukan Baitul Mal dan cara pendistribusiannya. Yang keempat, yakni tanggung jawab dan juga ketegasan. Umar dikenal sebagai pribadi yang tanggung jawab dan zuhud. Ia tidak ragu untuk memecat pegawai yang melakukan kesalahan demi menjaga pemerintahan yang bersih, seperti melarang pegawai pemerintah melakukan perdagangan agar tidak terjadi penyalahgunaan harta negara. Selain itu, keberhasilan Umar juga terlihat dari pelaksanaan langsung semua kebijakan yang diputuskan dalam majelis, dari ibu kota hingga provinsi, dengan sumber daya manusia yang berdedikasikan, amanah, dan tanggung jawab. Next slide. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam sejarah, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil untuk kebaikan generasi yang mendatang. Seorang ulama mengatakan bahwa generasi akhir tidak akan baik kecuali dengan cara yang menjadikan generasi pertama baik. Sebaik-baik umat adalah yang mau belajar dari masa lalu. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin memperbaiki dan juga memperjelas pembahasan makalah ini sehingga pemahaman yang diperoleh bisa lebih komprehensif. Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab berhasil mengelola pemerintahan dan ekonomi negara. Umar juga menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam tidak mengalami kreativitas dan juga inovasi pemimpin dalam menciptakan negara yang damai dan makmur. Syariat tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga mendorong pemimpin untuk bisa bekerja keras demi kepentingan rakyat. Umar sebagai pemimpin yang responsif mampu menangani berbagai masalah di masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Ia meluncurkan kebijakan yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ijma' para sahabat. Kebijakan-kebijakan tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama ada pembentukan Baitul Mal, yang kedua ada kepemilikan tanah, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada usyur, yang kelima ada mata uang, keenam ada sedekah dari non-muslim, dan yang ketujuh klasifikasi dan juga alokasi pendapatan negara. Semua kebijakan ini menjadi dasar bagi kemajuan periode Umar di berbagai sektor ekonomi dengan ketegasan dan juga pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Next slide. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.